Apa sih sebenarnya pengertian dari bahasa Dayak Jalai? Apakah dia memiliki arti kayak bahasa Dayak Ahe itu kan apa ya kan artinya kan? Nah, bagaimana dengan Jalai ini? Apakah dia memiliki arti sendiri, Bang? Baiklah, langsung saja saya jawab ya Bang. Iya. Untuk Dayak Jalai sendiri adalah untuk Jalainya itu adalah sebuah sungai. Dia bahasa apa nama Dayak Jalai itu berdasarkan dari nama sungai. Iya, berdasarkan dari Itu. sungai. Berarti dia itu Dayak Jalai itu adalah Dayak yang bermukim di sekitar Sungai Jalai. Iya, Oh, seperti itulah Bang. betul berarti kan? Iya. Oke, atau mungkin ada arti lain, Bang? Setahu saya, ya itu saja Bang. Hanya itu ya, Bang, ya. Berarti bahasa Dayak Jalai ini pengambilan nama Jalai berdasarkan dari sungai, tempat bermukimnya Dayak Jalai. Iya. Itu adalah yang pertama, kita udah tahu apa pengertiannya. Yang kedua, kita pengen tahu ini, Bang, di mana saja letak penutur bahasa Dayak Jalai ini. Jadi kalau misalnya kita nanti udah, oh rupanya mudah untuk dipahami gitu kan, jadi kita pengen belajar mana sih kita harus pergi gitu kan. Nah, di mana saja letak penuturnya ini gitu. Baiklah, saya akan menjawabnya. Untuk yang pertama, untuk penuturnya itu terdapat di 5 kabupaten. 5 kabupaten. Iya, di 5 kecamatan. Oh, 5 kecamatan. Kabupaten. Benar, 5 kabupaten kan? Iya. Bingung nggak kita? Jadi untuk yang pertama itu terletak di Kabupaten Kecamatan. Jelai Hulu sendiri. Jelai Hulu. Ya, lalu kemudian Kecamatan Manis Mata, Manis Mata. lalu Kecamatan Marau, Marau. Kecamatan Singkup, Sing Singkup, Singkup. ya. Oke. Lalu kemudian Kecamatan, ya itu gitu. 4. Iya, 4. Oh, berarti tadi ada di 4 kecamatan. Ya, 4 Nah, kecamatan. kalau lebih tepatnya dia ini ada di kabupaten mana ini? Ya, itu dari Kabupaten Ketapang. Kabupaten sebenarnya. Ketapang ya, Iya. Bang ya. Oke. Jadi letak penutur Jalai ini tadi dari Kabupaten Ketapang dan ada di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Yang pertama tadi adalah Jelai Hulu, Jelai Hulu, kemudian Manis Manis Mata, Mata, Singkup, Singkup, dan dan Marau. Marau. Ya. Itu tadi kalau misalnya kawan-kawan mau nyari di mana sih penuturnya gitu kan. Oh, rupanya saya ini penasaran bukan hanya ke bahasanya tapi cerita-cerita daerahnya. Silakan pergi ke Kabupaten Ketapang ke tempat 4 kecamatan tadi. Gitu, Bang ya. Oke. Untuk selanjutnya ini kita pengen tahu ini, Bang. Iya. Apa saja ciri-ciri yang membedakan antara bahasa Dayak Jalai dan bahasa Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan satu-satu, Bang ya. Boleh, boleh. Jadi untuk yang pertama itu mengenai awalan ataupun pertengahan kata huruf R. R ya, Bang. Iya. R di sini akan berubah menjadi R berkarat. Itu misalnya pada kata orang, maka akan berubah menjadi urang. Urang. Iya. Oh, Urang. R-nya itu yang berkarat Iya. Bang ya. Oke. Lalu kemudian untuk ciri yang kedua itu pada akhiran I akan ditambahkan kata huruf K. Huruf K. Iya, misalnya Contohnya? seperti contohnya itu ada kata jari, Mm-mm. maka akan ditambahkan huruf akhiran K yaitu jari. Dan misalnya pada kata duri misalnya akan ditambahkan menjadi duri. Duri gitu Iya. ya, Bang. Oh, berarti mungkin lebih tepatnya bukan K kali Bang ya. Iya. Kalau misalnya kita tuliskan dalam bahasanya itu, kalau kita tuliskan pakai penggunaan petik. Ah iya, maksudnya Iya, tanda kan? petik gitu. Mungkinlah dalam bahasa apa? Dayak. Bahasa ilmu bahasanya Iya. itu dia disebut dengan glotal, Glotal, ya Bang ya. iya. Jadi kayak kotak gitu kan. iya. Duri. Duri. Habis itu tadi jari. Jari, gitu, Bang, ya. betul, iya. Oke. Ada lagi ciri-cirinya, Bang? Lalu kemudian pada kata-kata biasanya itu dulu cenderung memang menggunakan huruf glotal lagi. Huruf glotal. Iya. Berarti bahasa Dayak Jalai ini cenderung menggunakan glotal Iya. dalam kata-katanya, Iya. gitu, yang kosakatanya. Oke. Terutama pada akhir katanya. Akhiran katanya. Iya. Oke. Ada lagi, Bang? Udah situ aja. Sampai situ ya, Bang Iya. ya. Oke. Kalau ini huruf H ini, Bang, saya pengen tahu apakah penggunaan huruf H di bahasa Dayak Jalai itu digunakan dalam kosakatanya, Bang. Misalnya kita mau nyebut hujan gitu kan. Hujan. Apakah huruf H-nya itu terdengar atau mungkin H-nya hilang? Jadi hujan ya gitu kan, karena bahasa daerah kan umumnya kayak gitu Iya. ya, Bang ya. Gimana tuh, Bang? Kalau untuk H sendiri memang biasanya untuk pengucapan sehari-hari itu tidak digunakan. Misalnya seperti kata hidung. Heeh. Maka dalam bahasa Dayak Jalai itu sendiri H-nya hilang, maka menjadi hidung saja. Iya, Oh, hidung. nah, kan tadi kan. Iya. Itu tadi nambahkan karena Iya. kita kan selama ini belajar bahasa daerah itu kan hanya tetap hilang Iya. kan. Hanya ada satu kemarin bahasa Dayak itu hanya tetap ada kayak 10 ke kemarin itu ya lupa saya kan.
sambilan, pokoknya ada menggunakan huruf H di dalam kosakatanya itu gitu kan. Tapi yang selanjutnya saya pengen tekankan lagi itu dari yang bahasa daerah itu ya Bang ya. Iya. Umumnya itu dia R-nya pasti bekarat. Iya. Iya kan Bang? Iya, iya, Bang. R-nya pasti bekarat. Apalagi orang-orang lama, orang-orang yang istilahnya masih kental dengan bahasa daerah lah gitu kan. Iya. Pasti R-nya bekarat. Mau cari di mana pun. Mau bahasa Melayu, mau bahasa Dayak, mau bahasa tak tahu sih Cina. Itulah Tidak tahu Mandarin juga gitu. Yang pasti kalau Melayu dengan Dayak itu pasti R-nya bekarat. Bekarat, Gitu. iya. Nah, itu tadi adalah ciri-cirinya ya Bang ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya kita pengen abang ini, dari tadi kan kita ngomong dengan abang ini, tapi Iya. abang ini tidak ada kenalkan diri Oh, gitu iya, kan. iya, lupa, iya, Nah, iya. bagaimana kalau abang kenalkan diri, tapi menggunakan bahasa daerah? Oh iya. Dengan menggunakan bahasa daerah Jalai, tapi nanti jangan lupa Kak dikasih Terjemahkan dulu. terjemahan Oh, doang, iya, iya. kan? Lalu kita dengar tapi tidak tahu apa abang ini ngomongkan gitu kan. Oke. Mungkin saya akan perkenalkan diri saja Nah. ya. Perkenalkan, namaku Arif Pandani. Aku ajit di Kampung Belanai, Kecamatan Jalai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Jadi untuk terjemahnya, nama saya Arif Pandani, berasal dari Kampung Belanai, Kecamatan Jalai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. oke. Nah, ini tadi bunyinya dalam memperkenalkan diri itu seperti itu, menggunakan bahasa Jalai. Iya. Tapi kalau misalnya kita yang apa istilahnya, enggak pernah dengar itu cukup mudah untuk dimengerti Bang ya. Iya. Yang pasti saya tangkap itu tadi sih, abang ini tinggalnya tadi itu di Kampung Kecamatan Jalai Hulu. Iya. Kalau kampungnya tadi itu udah terlalu dengar, kampung apa tadi Bang? Kampung Belanai. Kampung Belanai. Belanai, iya. Nah, itu tadi. Kalau misal kawan-kawan di rumah, siapa sih yang mau dicari ini kalau misal pergi ke Tapang mau belajar bahasa Dayak Jalai gitu kan? Ya cari abang ini kan. Oke, untuk selanjutnya kita pengen tahu Bang kosakata mengenai anggota tubuh. Kosakata tentang anggota tubuh, karena ini kan apa istilahnya, kita harus tahu nih kosakata anggota tubuh. Biasanya Iya. kan ada banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah ya Iya, kan? iya. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu dari rambut. Rambut. Apakah rambut ini dia menggunakan bahasa daerah atau mungkin dia menggunakan bahasa Indonesia Bang? Kalau untuk rambut sendiri sama kayak Sama? ya, bahasa Indonesia. Berarti dia nyebutnya rambut, Rambut juga? juga, iya. Oke. Kalau misalnya dia botak, nah Botak. ada nggak sebutan itu Bang? Ada. Apa itu? Itu bukan botak, kalau dalam bahasa Dayaknya itu gundul. Gundul? Iya, Oke. gundul. Gundul, pacul, Oke. Iya. Kalau misalnya sulah, ada nggak bahasa daerah itu Bang? Sulah, ya sama, sulah Sama, juga. sulah ya? Sulah juga. Oke. Kalau misalnya kita mau nyebutkan kening. Kening. Nah, itu apa Bang bahasa Kalau kening, kalau untuk bahasa Dayak Jalainya itu kaning. daerah? Kaning Iya, jadinya. pakai. Dari itu berubah jadi Jadi A. Iya. Jadinya kaning, Kaning, ya Bang ya. Iya. Kalau misalnya saya mau nanyakan hidung. Hidung, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di hidung awal. ya, Bang, ya? Hidung Oh, tadi. jadi lupa Iya. saya kan gara-gara fokus mau nanya nih. Iya, iya. Kalau misalnya kita mau nyebut alis. Alis, Nah, alis sama dengan alis sama. Indonesia, alis. Kalau misalnya mata, Mata ada tambahan huruf glutal tadi. berarti jadinya mata. Iya. Jadinya mata. Iya. Oke. Kalau misalnya kita mau nyebut telinga, Telinga. Kalau telinga itu dalam bahasa Dayak Jalainya itu petulit. Pe- Petulit. petulin. Nah, Jadinya petulin ya Bang. ya? petulin gitu. Tolong petulin gitu. Petulin, petulin. Kalau misalnya orang minta benar kan gitu kan, orang minta betul kan, tolong dong betulin gitu deh. Jangan kira itu minta betul kan. Itu menyebutkan telinga. Iya, telinga. Oke, kalau misalnya kita mau nyebutkan kumis. Kumis. Nah, itu bahasa Dayaknya apa, Bang? Kumis kalau dalam bahasa Dayak Jalai itu gumis ya. Gumis. Gumis. Oh, jadi menggunakan huruf G deh Iya, Bang, ya. gumis. K itu menjadi G. Iya. Kalau misalnya kita mau nyebutkan bibir, Bibir sama dengan bahasa Indonesia, bibir sama. juga. Iya. Kalau misalnya kita mau nyebutkan lidah, Lidah Sama. sama juga. gigi, Gigi pakai ada akhiran tanda petik tadi. glotal itu Glotal, tadi Bang, ya. iya. Berarti nyebutnya gigi. Gigi. Gitu ya, Bang, ya. Bukan jijik ya. Oke, kalau misalnya kita mau nyebutkan brewok tuh Bang, nah, itu kan biasanya ada bahasa daerahnya tuh Bang. Nah, Brewok itu ya, brewok. Bejagam. Be? Bejagam. Bejagam. Bejagam ini. Allah. Iya. Bejagam. Iya, bejagam. Itu kalau misalnya sama kan rewok ada kan, brewok, rewok. Kalau misal bahasa Dayak Jalai Bejagam. Iya, Nah, bejagam. itu dia. Kalau misalnya kita mau nyebutkan tangan, Tangan sama. tangan juga. tetap tangan. Kalau misalnya kiri, Kiri, kiba. kiri kiba. Kiba, kiba. Kiba ya Bang, Iya, bukan kiba. kiba. Bukan, kiba pakai kayak. Berarti pakai i, Iya, kiba. Kiba. Kalau kanan tetap kanan. Kanan tadi. tetap kanan. Oke.
Kalau misalnya kita mau nyebutkan jari, jeriji. Dalam bahasa Dayak Jalai itu jeriji. jeriji, Iya. jeriji, Jeriji. jeriji, oke. Jeriji, iya. Oke. Kalau misalnya jari jempol, jeriji apa namanya? Jari jempol. Heeh. Jari jempol itu jari indung. Indung, Jari indung. jari indung, Jeriji indung. jeriji indung. Ah, jadi Oke, kan? Jeriji indung itu jari jempol. Iya. Kalau misalnya nyebutkan telunjuk, Jari tunjuk. Jeriji tunjuk. jeriji tunjuk. Ah, Nah, mulai bingung abang ini kan, gara-gara bercampur bahasa Indonesia dan bahasa daerah kan. Oke, tadi jeriji Indung. Tunjuk. jeriji tunjuk. Oke, kalau misalnya kelingking, Jari bunsu. Jeriji bunsu. jeriji bunsu. Ah. Gila. Saya nih kalau nengok abang ini dari dekat nih, semangat benar mau ngajarkan gitu. Dia ngomong tuh semangat benar gitu kan. Saya tak enak kan. Oke, kalau kita mau nyebutkan paha, Paha sama dalam paha. Jadi Tapi paha, paha pakai k. Gitu. pakai K, Iya. paha, Paha. glotal. Iya, glotal tadi. Paha, Iya. ya. Oke. Kalau misalnya kita mau nyebutkan lutut, Lutut. Kalau dalam bahasa Dayak Jalai itu kepala kutut. kepala, Kepala kutut. kepala kutut, bukan perkutut. Kepala Itu burung. kutut. Nah, karena jauh sih bang, jauh dari burung. Iya. Berarti tadi Kepala kutut. kepala Kepala kutut kutut, itu iya. adalah lutut, Lutut, ya. iya. Kalau misalnya kita mau nyebutkan betis, Betis itu berubah jadi a kepada kata e. berarti Huruf jadinya E. batis. Batis. Oke, batis. Kalau misalnya mau nyebutkan kaki, Kaki sama batis juga. Kaki. Batis juga kalau Nyebut dalam bahasa batis Dayak juga? batis juga. bahaya kan, sakit Iya. kaki sakit batis tuh. minta pijitkan kaki misalnya kita pergi sana kan, yang pijit kan pijit apa sih, pijit batis kan, Batis. ujung-ujungnya yang pijit tuh betis bukan kaki, padahal pengen itu kaki dipijit gitu kan. Iya. Oke, itu tadi adalah kosakata anggota tubuh ya bang ya. Untuk selanjutnya kita pengen tahu bagaimana dengan kosakata bilangan, hitungan nih kan. Ah. Kita mulai dari 1 sampai 10. Apakah dia menggunakan bahasa daerah atau mungkin dia menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Kita mulai dulu dari 1. Kalau misalnya 1 nyebutnya itu apa bang? Pakai akhiran glotal tadi. Pakai akhiran glotal. Satu. Jadi 1 Satu. ya bang ya. 1. Kalau 2, Sama, dua. 2. Heeh. Kalau 3 berarti Tiga. 3. Heeh. 3 atau 3? Tiga. 3. Tiga. Kalau 4 Kalau 4 itu berubah e-nya menjadi a. Empat. 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Kalau 5, 5 seperti yang tadi 5. 5 jadinya. Oke, kalau 6 6 juga berubah jadi a. Anam. jadi 6. Heeh. Kalau 7 7 sama 7 tetap 7. 7 tetap 7. Iya. Kalau 8 8 itu ada pengurangan katanya 8. jadinya 8. Delapan. Oke. Kalau 9 9. 9 9. berarti pakai A. A pakai A. 9. Berarti kalau 10 nih saya bisa tebak nih. 10. 10. 10 kan. Ada satu pertanyaan saya yang dari tadi saya mau nanyakan tapi tidak enak gitu kan. Apakah bahasa Dayak Jalai di tempat abang itu orang Melayunya juga menggunakan, ada kemiripan bahasa di situ bang? Apakah orang Melayunya menggunakan bahasa yang hampir sama dengan bahasa Dayak Jalai atau mungkin dia menggunakan bahasa Melayunya sendiri gitu, bahasa Melayu Ketapang? Kalau untuk di dekat daerah-daerah yang dekat kampung Dayak Jalai itu rata-rata sih untuk yang Melayunya itu menggunakan bahasa Melayu Ketapang. Bahasa Melayu Ketapang ya bang ya. Itu berarti beda jauh. Beda dari- jauh lah dari. Tapi kalau misalnya dia dengar bahasa Dayak Jalai itu ngerti tidak dari bang? Iya, ada beberapa tuh memang ada mengerti. Mengerti Ah, ya. Oke. mengerti. Oke. Itu tadi berarti di sana itu bahasa Melayunya itu dia menggunakan bahasa Melayu Ketapang ya bang ya. Oke, itu udah cukup menjawab pertanyaan saya yang tadi saya pendam tuh. Nah, untuk selanjutnya saya pengen tahu nih bagaimana dengan kosakata dalam peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga. Nah, di dalam rumah kita gitu kan, atau mungkin kita karena ini kan cukup apa istilahnya ya, dengan kita mengetahui kosakata ini kita cukup banyak tahu kosakata bahasa Dayak Jalai jadinya. Mungkin kita bisa mulai dulu dari rumah. Rumah. Bagaimana kita nyebutkan rumah dalam bahasa Dayak Jalai? Kalau rumah sendiri itu sama dengan bahasa Indonesia tetap rumah dia. Rumah. Rumah jadi tetap rumah, ya bang ya. Kalau misalnya kita mau nyebutkan jendela, Jendela. Jendela itu lebih kepada huruf glotal akhirnya. jadi jendela, Jendela. jendela jadi Jendela. bang ya.
jendela. Jendela. Oke. Kalau misalnya pintu, Pintu itu dalam bahasa Dayak Jalainya itu lawang. 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 Oke, kan berarti sama nih dengan bahasa Sambas nih, lawang. Lawang. Ada beberapa yang sama jadi kan. mungkin ada Enak nggak kita ngomong kan? Oke, kalau misalnya untuk nyebutkan kunci, Kunci lebih ke glotal tadi, kunci. kunci jadinya. kunci. Kalau misalnya nyebutkan lantai, Lantai sama dengan bahasa Indonesia, lantai juga. sama lantai. Kalau misalnya mau nyebutkan lantai papan, Lantai sama. Sama. Lantai papan. Lantai juga. papan. Lantai papan. kalau misalkan kita mau nyebutkan lantai yang udah pakai keramik, nah itu apa bahasanya bang? Kalau keramik karena memang di sana juga mungkin baru kenal dengan keramik, jadi sama namanya keramik Pakai juga. Keramik oke, juga. oke, iya. Kalau misal mau nyebutkan pelita, 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 pakai glotal itu tadi. bisa ya? pelita, bisa juga pelitaan. Apa? Pelitaan. 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 Itu sama itu bang? Sama, sebenarnya? sama. Katanya juga sama. Sama ya bang ya, pelita atau mungkin pelitaan. Sama. Kalau misalnya kalau kita pakai pelita nih, ini kan, kalau kita pakai pelita, hidung kan kalau misalnya lama kita pakai pelita kan masih hitam tuh. Iya. Nah, itu nyebutnya apa tuh bang? Itu kampus. Kah? Kampus. Kampus, Itu hidung kampus. hidung kampus. Heeh. Atau mungkin dia ada yang kuliah kali di situ tuh bang. Hidungnya kampus itu. Hidung kampus ya hidung nyebutnya bang ya. kampus. Itu bahaya tuh, bayar semester tuh kalau misalnya hitam terus. Oke, tadi nyebutnya kalau hidungnya hitam gara-gara pakai pita nyebutnya hidung Hidung kampus. Kalau misalnya kita mau nyebutkan dapur, Dapur sama dengan bahasa Indonesia dapur. dapur. Kalau misalnya mau nyebutkan piring, Piring itu kalau dalam bahasa Dayak Jalai itu pinggan. pinggan. Iya, pinggan. Oke. Kalau misalnya mau nyebutkan sendok, Sendok lebih ke arah anunya, glotal tadi. glotalnya jadi sendok. Sendok. Jadinya sendok ya bang ya. Sendok. Apakah dia punya kosakata lain antara sendok untuk kita makan itu sama sendok untuk nyendok nasi itu bang? Kalau untuk makan sama. Sama pakai kata Sama. sendok gitu ya bang ya. Oke. Kalau kita mau nyebutkan selimut, Selimut itu kalau dalam bahasa Dayak Jalai kumbur. kumbur, Kumbur. kumbur ya bang ya. Iya, kumbur bukan kubur Bang ya. Ngeri gak kita jadi kumbur kan? Kumbur dia pakai M. Kumbur. Kumbur itu. Oke. Kalau misalnya mau nyebutkan bantal, Bantal sama bantal. juga. bantal tak bantal. Berarti kok bantal guling, jadinya tetap bantal guling. Bantal guling. Oke. Kalau misalnya mau nyebutkan tikar, Tikar sama tikar juga. tikar tetap tikar. Kalau mau nyebutkan kasur, Kasur. Kasur lebih ke kasur juga. kasur juga ya bang ya. Ada nggak bedanya antara kalau misalnya kita dulu tuh kan tempat tidur tuh, itu kan pakai besi. Iya bang kan? Iya, iya. Nah, kalau misalnya dalam bahasa di rumah saya lah tuh nyebutnya pangkeng. Pangkeng ya. Ah, kan? Gimana dengan bahasa Dayak Jalai bang? Kalau tempat tidur yang dari besi itu, apakah dia punya kosakata seorang bang? Kalau kami sendiri bukan untuk di besi itu ranjang. Ranjang ya bang? ya? Ranjang. Oke. Kalau saya tuh nyebutnya pangkeng lah. Pangkeng, kan? ya. Kau nih pangkeng ya terus gitu kan pengurusan gitu. Oke. Kalau misalnya kita mau nyebutkan kelambu, Kelambu glotal tadi. kelambu jadinya ya bang ya. Kalau misalnya kita mau nyebutkan handuk, berarti jadinya Anduk anduk. hanya hilang. Hanya hilang. Berarti belakangnya jadi pakai K, bukan Pakai pakai K. glotal. Iya. Oke. Kalau misalnya kita mau nyebutkan celana, Celana itu dalam bahasa Dayak Jalai itu selawar. celana itu jadinya Selawar. selawar. Iya. Selawar. Oke. Kalau misalnya kalau kita mau nyebutkan baju, Baju lebih ke seperti tadi. baju jadinya. Kalau misalnya badannya kecil nih bang ya, badannya kecil tapi dia pakai baju itu kebesaan. Ah itu ada tak untuk istilah untuk nyebutkan itu bang? Entah dia ala udah itu pakai baju melebo kata dia kan. Nah itu ada tak ke istilah kayak gitu bang? Itu lebih kepada sampit itu. Inyak pakai baju sempit. Minyak pakai baju Sampit. sampit. Berarti dia pakai baju yang agak ngetat gitu. Oh itu kalau kecian bajunya kan, ini kok badannya kecil tapi bajunya kebesaan. Oh, gitu, bajunya Bang. kebesaran. Ada tuh bang? Kalau bajunya kebesaran tuh enggak ada lah. Nggak ada, berarti dia nggak ada untuk apa istilahnya? Istilah untuk menyebutkan orang yang pakai baju kebesaan kayak gitu ya bang ya? Ada. Oke. Kalau misalnya satu lagi nih, saya mau nanya, kalau misalnya apa mandi dalam bahasa Dayak Jalainya itu apa? Bang? Mandi pakai huruf K tadi. Mandi. Mandi, glotal itu tadi. Iya, glotal. Kalau mandi kita pasti megang jentong. Nah, kalau
Kalau nyebut centong tuh apa? Centong gayung. Gayung. Yang untuk mandi kan gayung. Iya. Ini abang gayung. Oke, itu tadi adalah kosakata dalam peralatan yang ada di rumah kita. Dan untuk selanjutnya kita pengen tahu kosakata tentang aktivitas kita sehari-hari, Bang. Nah, kan itu pasti ada kan kosakatanya, entah dari minum, mandi, makan. Nah, itu kita pengen tahu semuanya. Kita mulai dulu dari makan. Nah, ini kan karena jam makan nih. Saya tanya lo makan nih kan. Dalam bahasa Dayak Jalainya makan itu apa, Bang? Makan sama makan. Makan tetap makan. Kalau misalnya mandi tadi jadinya mandi. Ya, Bang ya. Kalau misalnya tidur T-nya hilang. jadinya Tidur. Oke. Kalau misalnya kita untuk nyebutkan orang yang dia tidur tuh mau dibangunkan, digoncang kayak mana pun dia tak akan bangun gitu. Ada tak untuk nyebutkan gitu, Bang? Kami kalau bilangnya sih tidur mati. Tidur mati. Tidur mati. Tidur mati. Tidur mati. Tidur mati itu banyak nih apa saya. Saya kalau udah tidur itu udah susah Bang udah. Jadi nyebutnya tadi Tidur mati. Tidur mati. Oke. Kalau untuk nyebutkan Baring itu tidur. 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 Tapi belum tentu tidur itu, Bang. Belum tentu tidur. Dia mau kalau misalnya dia baring mau tidur ke tadak ke itu nyebutnya Tidur. Tidur ya, Bang ya. Oke. Kalau misalnya minum itu kalau dalam bahasa Jalainya meirup. 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 Cukup ya, Bang ya. Meirup. Meirup. Tadi untuk minum. Kalau misalnya duduk Sama dalam bahasa Indonesia duduk juga. Nah, kalau misalnya dia jongkok ada tak tuh bahasanya? Itu tetap jongkok juga. Jongkok sih sama. Jongkok. Kalau duduk bersila. Nah, Duduk bersila sama duduk bersila ya. Oke. Tapi dia bukan bersila, ada akhiran dotanya. Bersila. Oke. Bersila ya, Bang, jadinya. Bersila. Kalau misalnya kita mau nyebutkan berdiri Berdiri itu kalau dalam bahasa Dayak Jalai bangun. Kalau misalnya kita mau nyebutkan membaca. Baca. Ya, baca. Baca ya. Baca jadi Baca, ya, Bang, ya. ya. Kalau misalnya nyebutkan menulis. Nulis ME-nya hilang. Jadinya tetap nulis gitu ya, jadi tulis. Itu kan kalau misalnya kita apa istilahnya kategorikan itu udah masuk kata kerja kan. Nulis. Ya, gitu kan. Kata dasar tulis. Oke, kalau misalnya marah tuh kalau dalam bahasa Dayak Jalainya gadi. Kalau misalnya kita mau nyebutkan emak-emak yang marah terus kan ngomong kata dia, itu sebutannya kayak mana, Bang? Itu mengericau ya. Oke, kalau misalnya mau nyebutkan memukul kalau dalam bahasa Jalainya itu mangkuk. Kalau betinju Nah, pakai glotal itu dia, jadinya betinju. Kalau kita mau nyebutkan senyum sama dalam bahasa Indonesia senyum juga. Kalau misalnya mau nyebutkan tertawa kalau dalam bahasa Dayak Jalainya itu tertawa. Jadinya tertawa gitu, Bang ya? itu. Oke, kalau misalnya mau nyebutkan jatuh Kalau dalam bahasa Dayak Jalai labuh. Iya. Kalau bangun Berdiri. Kalau aku apa bahasa Dayaknya? Aku pakai. Jadi aku. Kalau jatuh bangun aku. Itu bahasa Dayaknya labuh apa? Tadi Jatuh bangun aku. Nah, labuh jatuh labuh bangun apa bahasa daerahnya tadi? Berdiri. Berarti labuh berdiri aku. Labuh dalam bahasa apa tadi? Bahasa Jalainya. Abang ini jadi kan. Berarti labuh berdiri. Bangun. Labuh. Bangun. Berdiri. Labuh bangun. Aku. Labuh bangun aku. Oke, itu lirik lagu tuh. Aduh. Maklum lapar nampaknya. Habis ini kena jamin Bang Adrian nanti, tenang ya. Oke, kalau misalnya kita mau nyebutkan mencuci dalam bahasa Dayak Jalainya bebasuk. Itu bebasuk itu apakah dia nyuci piring atau nyuci semua cucian? Mau bebasuk. Nyuci piring atau baju pun dia tetap bebasuk. Oke. Kalau misalnya berkelahi
Berkelahi itu bekacal dalam bahasa Dayak. Bekacal. 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 Alamak, bekacal. Oke. Bukan bekaca bang ya. Apalagi bekicau kan? Beda gitu. Itu burung. Oke, kalau misalnya kita menyebutkan begurau. Begurau sama begurau. Sama begurau. Oke. Itu tadi adalah kosakata tentang aktivitas sehari-hari. Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin kita pelajari dari bahasa Dayak Jalai ini. Apalagi kita belum nyusun ke dalam sebuah kalimat gitu kan. Nah, tapi karena waktu kita tidak panjang, sampai di sinilah kita belajar ini Bang. Ya, jadi perjumpaan kita hari ini cukup sampai di sini, kawan-kawan di rumah. Terima kasih kepada kawan-kawan di rumah yang udah menonton acara Bedah Bahasa Dayak. Dan untuk penutupan kali ini kita minta Bang Arif untuk menutup menggunakan bahasa Dayak Jalai, ya Bang ya. Silakan Bang. Baiklah, untuk menutup acara kali ini saya akan membicarakannya melalui bahasa Dayak Jalai. Terima kasih pada TPRI TPRI Kalbar yang udah memberikan kesempatan untuk aku berbincang-bincang dengan ini. Gunanya untuk membadah bahasa Dayak Jalai. Dan terima kasih juga untuk segala pemirsa di rumah yang udah menonton aku siaran dengan ini. Semoga siaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, selamat malam dan salam sejahtera. Oke, itu tadi. Akhirnya kami ucapkan selamat malam.